jam 9:10. Saya pikir yang di sini jam 10 baru ini. Akuntansi sama manajemen berbeda. Right, sebelumnya ada yang sudah kelas bersama saya atau belum? Sudah, Bu, di manajemen event. Udah di manajemen event. Ada lagi? Nah, mungkin kalau yang sudah tahu ya bagaimana prosedur kelas bersama saya. Ada yang belum? Boleh raise hand? Nisa, Salsabila belum, Najwa belum, dia belum. Oh, banyak yang belum. Oke, kalau begitu saya ceramah pagi dulu sebelum masuk ke perkuliahan. Oke, prosedur di kelas saya, teman-teman. Ini mata kuliah yang cukup menentukan langkah awal Anda untuk menyusun skripsi. Dan mohon maaf sebelumnya 2 pertemuan sempat ke skip, tapi kita coba kejar ya, kita coba kebut gitu ya. Karena saya juga harus menyelesaikan disertasi saya. Ya, saya kan pengennya lulus tepat waktu ya, nggak bayaran lagi gitu. Nah, kalau bayaran lagi pusing lagi kepala. Ya, oke. Ini mata kuliahnya lumayan agak menguras energi dan tenaga karena ini langkah awal Anda untuk menentukan Anda mau lulusnya kapan. Gitu ya. Karena kelasnya online, ya mudah-mudahan nanti sudah nggak WFA lagi ya. September kita sudah mulai offline karena bisa lebih berinteraksi dan juga lebih serius lagi ya untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Saya kasih toleransi 10 menit untuk terlambat, tapi mohon diinformasikan ya, mungkin terkendala jaringan ya, atau sedang ke toilet dan lain sebagainya gitu. Nah, Nisa saya masukin ke WhatsApp grup besar ya. Nah, boleh komunikasi di WhatsApp grup besar. PJ nanti juga bisa nyampein ke saya. Oh, nanti boleh di chat room, kayak di perkuliahan kalian harus ke toilet dulu dan lain sebagainya. Intinya kita mencoba mengimplementasikan keilmuan manajemen yang udah kita pelajarin di perkuliahan biar nggak sia-sia. Ada yang namanya communication skill, ya. Jadi komunikasi itu penting, begitu ya. Terus em, di perkuliahan ini masih dengan RPS based on project, tapi agak kejam sedikit. Projectnya tidak kelompok, projectnya individu. Ya, proyeknya adalah draft penyusunan sesuai dengan sistematika dan pedoman penyusunan tugas akhir atau skripsi. Jadi Anda mengerjakan mandiri. Ya kan nggak mungkin ya skripsi nanti judulnya pembetot-betot gitu ya. Satu judul 4 orang gitu. Ini ada berantem kalian ya. Jadi silakan nanti teman-teman agak egois dikit sih emang ya, karena harus selesai sendiri menyusun draft proposal. Ketemu sama saya mungkin 4-5 kali pertemuan. Nanti setelah UTS Anda akan ketemu dengan pembimbing gitu. Dan tolong jangan marah ke saya kalau judulnya ditolak pembimbing ya. Saya di sini mengguidance, membantu teman-teman ngasih tips and trick gimana proposalnya bisa terima gitu ya, namanya proposal just is the purpose ya, memohon. Kalau purpose-nya nggak keterima jangan ngambek ya, silakan nanti gunakan cara-cara di kelas yang sudah saya susun sedemikian rupa ya. Insya Allah ketemu sama saya, kalau Anda nurut sama saya, patuh sama saya, sebenarnya 2 minggu itu pelan selesai. Kalau Anda fokus, patuh, nurut sama saya, dengarkan instruksinya ya. Ya, will life sometimes need a serious time. Jadi ada beberapa waktu memang kita harus serius fokus, ada beberapa waktu memang kita harus butuh hiburan. Ya, karena biasanya gengsi kan kalau di press terus nanti mental health terganggu gitu kan. Udah setengah gila gitu, stres gitu ya. Terus siapa yang mau ngerjain? Saya yang ngerjain, ah, tentu tidak ya. Kamu kerjain sendiri. Ya, di kelas saya tidak akan membahas
tentang perkuliahan, mata kuliah, bla bla enggak. Tapi saya membantu teman-teman menyusun draft proposal yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan sistematika pedoman. Itu ya. Balik lagi, kalau Anda ngerjainnya asal-asalan, ya itu ya hasil karya Anda. Berarti Anda jelek. Kompetensi Anda ya segitu. Gitu ya. Nah, itu makanya Anda butuh fokus dan lebih serius. Gitu. Ya. Di kelas saya terserah sih Anda mau masuk, nggak masuk terus juga nggak apa-apa. I don't care. Saya mah bodo amat. Saya nggak rugi apa-apa, saya tetap digaji. Ya. Tapi kembali lagi kepada Anda. Anda yang bayar kuliah, Anda yang tidak masuk kuliah, Anda tidak fokus, Anda tidak serius, Anda yang rugi. Ya, jadi jangan salahkan dosennya. Saya tetap masuk, memenuhi kewajiban saya. Ya, Anda sudah dewasa, nggak mungkin saya marahin. Ya, coba tolong kamu lepas dulu setirnya ya. Lihat muka saya. Nggak mungkin. Celaka orang di jalan. Ya, Anda bisa ambil keputusan which one your priority. Oh, ini prioritas kayak misalkan lagi di jalan antar orang tua bla bla bla. Nggak masuk nggak apa-apa. That's your choice. That's your option. Resikonya nilainya agak min-min dikit ya wajar lah. Ya, karena resiko Anda memang nggak masuk. Begitu kira-kira ya. Jangan komplain kalau nilainya jelek. Ya, makanya ada yang pepatah bilang, you give the respect, so you get the respect. Itu yang paling penting dalam hidup. Oke, nah itu kira-kira aturan atau prosedur di kelas saya. Kalau sakit gimana Bu? Sakit ada surat keterangan dokter. Jadi tolong pakai SKD. Ya, sampaikan ke PJ. PJ di keep soft file-nya. Nanti disimpan biasanya. Nanti saya siapin dulu spreadsheet-nya. Masih jet lag, saya nih belum prepare apa-apa sebenarnya untuk masuk ke kelas. Right, ada yang mau ditanyain dulu tentang prosedurnya? Mungkin merasa tidak adil atau mau komplain? Gimana? Bisa diikuti? Oke ya. Ingat ya, saya di sini membantu Anda. Anda jangan kedip untuk mata kuliah ini. Ya, silakan Anda catat, Anda rekam, Anda capture, terserah. Saya membantu Anda bagaimana menyusun. Ingat, membantu. Right? Oke, sebelum saya masuk tentang karya ilmiah MSDM, saya nggak akan nanya dulu teorinya. Saya akan brainwash dulu untuk mempersiapkan diri Anda dan bagaimana cara ngerjain skripsi. Nah, di sini siapa yang sudah melakukan publikasi jurnal? Boleh raise hand. Nah, ini saya sambil mengukur nih, saya mau mulai dari mana. Kalau udah banyak yang publikasi kan enak ya. Nah, ngobrolnya langsung set, nggak dari bawah lagi, langsung tengah gitu. Nanti kalian muak kan dengerin aku ceramah nih. Ada yang sudah publikasi jurnal boleh, kan biasa suka ada ya di semester berapa gitu ya, tugas apa. Boleh? Boleh raise hand? Siapa yang sudah ada publikasi jurnal? Karena ingat loh, kalian harus mempersiapkan juga di checklist persyaratan-persyaratan sidang. Ya, jangan mepet waktu. Contoh kayak bahasa Inggris. Skripsinya udah siap, pas mau sidang, syarat sidangnya belum siap. Ya, nambah lagi waktunya. Nah, itu. Jadi teman-teman saya bilang fokus, serius, konsentrasi, salah satunya ini. Anda sendiri yang menentukan nanti. Silakan. Sudah ada belum yang publikasi jurnal? Boleh raise hand. Belum sama sekali kelas ini. Yakin? Fitri Wulansari udah. Silakan. Aisyah udah. Ada lagi. Nggak usah takut. Saya tidak perlu ditakuti. Kalau perlu diwaspadai. Ada hal-hal memang yang harus serius ditanggapi. Ada hal-hal yang memang we can be logging in the class. Right. Siapa nih? Cuma dua doang. Tuh, Avia udah. Siapa lagi? Nanti yang sudah publish, sharing ilmunya juga sama teman-teman di kelas.
nggak boleh pelit ya. Karena kalau hebat sendiri itu udah biasa, ya. Menghebatkan orang lain baru luar biasa. Ada lagi yang lain? Boleh, Raisan? Boleh mungkin Fitri, metodologi penelitiannya menggunakan teknik analisis apa datanya? Nggak ada suaranya, Fit. Nah, nggak ada suaranya. Iya, coba ke Aisyah dulu deh. Aisyah gimana? Saya pakai kualitatif, Ibu, wawancara kepada pemilik UMKM yang ada di UMKM Laundry. Jadi analisis risiko operasionalnya di mata kuliah Oh, Pagangan. analisis resiko Operasional. operasional, Iya, Pak. manajemen Ya, operasi. ini, Bu. Iya, risiko operasional di UMKM Laundry tersebut. Jadi Oh, di itu manajemen, mata kuliahnya apa? Oh, manajemen risiko. finance. Oh, manajemen resiko. Oke, berarti kau pakai triangulasi, bla 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 begitu. Oh, terbit di Sinta berapa? Sinta 4, Ibu. Sinta 4. Oke. Alfia gimana? Oh, aku ini Bu pakai metode kualitatif. Hmm, tentang apa? Kalau aku tentang apa ya? Sebentar Bu. Waktu Oh, kayak publikasi banyak nih, jangan sampai lupa. ini Bu apa? Analisis resiko pasar dan strategi mitigasi pada UMKM bengkel mobil studi kasus pada bengkel Rahayu Motor Karawang. Mata kuliahnya sama kayak Aisyah tadi, analisis Iya, resiko. menarik. Ini, iya, Hmm. manajemen risiko. Hmm. Di manajemen resiko itu menghitungnya pakai tools apa? Apa ada toolsnya atau hanya dari ini aja hasil wawancara? Iya, Ibu hasil wawancara. Oh, hasil wawancara diolah. Berarti kamu nggak pakai rumus bagaimana memitigasi resiko dengan rumus bla 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 nggak pakai. Enggak, Ibu. Berarti triangulasi aja. Yang lainnya boleh. Ini biar saya tahu juga ya. Nanti saya mau mulai dari mana nih. Oke, sambil saya mau absen. Oh iya. Fitri udah bisa ngomong belum? Tumben amat si Fitri nggak bisa ngomong. Apa dia out dulu, join lagi? Ya, menghilang dia. Fit, udah bisa ngomong? Ih, nggak ada suara. Boleh di chat ya, Fit? Oke, saya sambil kenalan ya. Nazwa Hairun Nidya. Hadir Ibu. Oke. Nisa Salsabila. Hadir Ibu. Zizo Maulana Syafi. Hadir, Bu. Wahyu Romadoni Aditya. Hadir, Bu. Alfia Latufaturisa. Ah, susah banget namanya. Diri, Ibu. Anissa Hanan. Hadir, Ibu. Aisyah Dwi Larasati. Hadir, Ibu. Wah, namanya sama kayak aku. Anggi Riri Agustin. Hadir Ibu. Zahwa Tiara Syahidah. Zahwa Tiara Syahidah.
Zahwa, Tiara, Syaidah nggak ada. VJ ada kabar? Nggak ada kabar, Ibu. Oke. Fitri Permata Wahyuni. Hadir, Ibu. Dia Fitri Maulida. Hadir, Ibu. Oh ini. Raja ada? Atau masih nyetir? Hadir, Bu. Dari mana Raja? Tadi habis nganterin orang tua saya, Bu. Oke. Fardil, Fardli, Hamdani Kurniawan. Fathan Fahmi Huda. Hadir, Bu. Dia Marwati. Hadir Ibu. Salma Safitri. Hadir, Ibu. Kecil banget. Salma coba sekali lagi. Hadir, Ibu. Kok nggak muncul? Coba raise hand Salma. Hadir, Ibu. Oke. Oh, kok gedenya baru ada. Jennifer Nur Halimah. Hadir Ibu. Rahma Azalia Putri. Rashma Azalia Putri. Rachma Azalia Putri. Nggak ada ya. Fitri Wulansari. Nah, nggak bisa ngomong dia. Dian Ayu Larasati. Hadir Bu. Dini Nuranjani. Hadir Ibu. Cika Putri Astari. Hadir Bu. Coba Cika sekali lagi Cika. Hadir Bu. Oke. Ajeng Salwa Sofia. Hadir, Ibu. Imelda Ritasya. Imelda Ritasya. Nggak ada ya. Farhan Najla Ramadhani. Imelda terkendala di jaringan, Ibu. Oh. Oh, mana coba aku lihat dulu. Sama tadi juga Zahwa sama Rahma terkendala di mic-nya. Nah, coba ini Zahra mana? Raise hand mana? Ini Zahwa. Rachma. Imelda. Imelda ada nggak? Untuk Imelda tadi sempat masuk, Bu, tapi keluar lagi katanya terkendala di jaringan. Kalau dia join kasih tahu saya ya. Ini saya tidak absen dulu. Baik, Ibu. Farhan Najla Ramadhani. Hadir, Ibu. Fitri Mustika Sari. Ada Fitri Mustika Sari. Izin, Bu. Masih masa pemulihan karena kemarin habis sakit.
Gabriel Abiu Subarkah. Hadir, Ibu. Right. Oke, teman-teman, ada dua hal ya. Yang pertama, kita akan menyusun draft proposal skripsi, dan yang kedua, Anda mendalami materi tentang human resource management, ya. Bukunya boleh dari Gary, boleh dari Armstrong, boleh dari Ulrich, ya. Tapi memang yang paling mudah mungkin dari Gary ya. Jadi silakan teman-teman pahamin MSDM itu apa. Jadi nggak melulu semua saya suapin. Waktunya terbatas. Karena menyusun draft proposal juga membutuhkan fokus konsentrasi yang cukup memakan waktu teman-teman. Oke, saya akan mulai dari mana? Saya akan coba tanya, apa sih yang menjadi kendala kalian? Oh, Fitri udah bisa ngomong? Sudah Belum? terdengar, Ibu? Iya. Oke, Fit, apa publikasi teknik Eh, analisis izin yang Ibu. dipakai? Ya, kemarin itu di mata kuliah perilaku konsumen dengan Bapak Ajat, kemarin itu publishnya itu di Jurnal Manajemen Pemasaran. Nah, kemarin itu Fitri ngangkat judulnya itu pengaruh persepsi produk quality terhadap keputusan pembelian melalui persepsi nilai budaya pada konsumen kopi janji jiwa. Nah, jadi Fitri itu menganalisis bagaimana kualitas produk yang dirasakan itu mempengaruhi keputusan pembelian melalui persepsi dari nilai budayanya, terus di kalangan pelanggan janji jiwa kopi di Karawang. Jadi lebih lokusnya itu fokus ke di janji jiwa yang ada di Galuh Mas Karawang itu. Nah, terus ini tuh Fitri memakai dengan bersifat kuantitatif. Jadi sampelnya itu terdiri dari 100 responden, Ibu. Nah, terus menggunakan tekniknya purposive sampling. Terus datanya itu yang dikumpulkan itu dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Jadi hipotesisnya itu dia memakai uji T dan uji F, Ibu. Seperti itu mungkin. Jadi bisa mengetahui dari penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas produknya itu dirasakan berpengaruh tidak gitu, berpengaruh positif dan signifikan tidak terhadap keputusan pembelian. Begitupun X1, X2 terhadap Y-nya Ibu. Mungkin seperti itu dari Fitri. Terima kasih Ibu. Mohon maaf tadi terkendala dari device-nya Ibu. Oke, berarti sudah paham ya penggunaan teknik analisis data regresi linear. Yang lainnya, ada yang sudah menggunakan kuantitatif juga dengan teknik analisis apa? Boleh share? Ini ada tadi dari kelas Pak Ajat ya tugasnya. Nah, gimana? Yang lain? Ada yang bisa mengolah data? Boleh share? Pakai teknik analisis apa toolsnya? Itu sunyi senyap gini kayak kuburan. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ya tadi pertanyaan saya. Apa yang menjadi kekhawatiran dan kendala kalian ketika mau melakukan penelitian? Silakan. Ini biar saya tahu juga nih ya. Boleh raise hand. Apa sih? Oh ini Bu, yang ini tuh susah. Oh yang ini tuh susah. Silakan. Atau belum kebayang sama sekali. Kenapa hidup kalian menyampai di titik ini gitu. Ayo, apa nggak ada kendala? Langsung tugas aja. Gimana? Ya, gimana Fit? Ibu izin, mungkin dari kekhawatiran semester 7 ya, mungkin semester akhir untuk menyusun
dari skripsi atau seminar proposal, dari kita awalnya menentukan judul. Mungkin kan dari judul pun kita tidak asal-asalan ya Ibu. Jadi harus mengetahui data apa yang relevan, yang emang nantinya bisa kita angkat untuk dijadikan judul, fenomena apa juga yang relevan. Nah, di sini tuh kita masih bingung, mungkin Fitri pribadi masih bingung kayak harus mulai dari mana dulu terlebih dahulu untuk step by step teknik apa yang harus kita ambil di awal gitu. Karena mungkin kita ke pressure ya Bu, maksudnya melihat orang-orang udah start duluan, tapi misal kita hanya berdiam diri, tiba-tiba kita malah stres duluan gitu, padahal kita belum memulai. Mungkin seperti itu Ibu dari Fitri. Terima kasih Ibu. Jangan stres dong. Belum ngapa-ngapain udah stres. Ini Genji tuh gitu ya. Antara overthinking, ya. Nah, itu hasil wawancara saya ketika mewawancara anak-anak yang mau ke Malai. Kelemahannya apa? Overthinking. Overthinking. Apa itu overthinking? Overthinking kalau nggak kamu kerjain, nggak ada solusi yang kamu kerjakan, overthinking doang yang nggak jadi apa-apa gitu. Ya, ini ternyata permasalahan judul dan memulai dari mana. Kalau yang lain gimana? Ini segini si Fitri udah bikin, udah publikasi artikel, ya sudah menggunakan teknik analisis datanya, sudah menggunakan kuantitatif dengan regresi. Yang lain gimana? Yang dikhawatirkan yang apanya? Jangan Iz- ini ya, jangan ini. Gimana Aisyah? Izin Ibu, paling kesulitan mengolah datanya, karena kan kalau SPSS itu kan diajarin di analisis data bisnis ya Bu ya dulu, di Hmm. semester 2 atau 3 gitu kalau nggak salah Ibu. Jadi terkadang tuh mungkin karena ilmunya mulai agak-agak lupa, jadi harus pelajari lagi juga gitu sih Bu. Jadi paling kayak, aduh gimana ya gitu. Jadi emang benar sih Bu, kesulitannya juga sama kayak Fitri. Jadi nentuin topik, judul itu jadi kerasa ke pressure duluan juga Ibu. Paling gitu Jadi sih kalau dari overthinking IT. lagi gitu Iya ya. Ibu, betul. Ya, ya. Saran dari saya jangan ngerjain sendiri. Harus berkelompok, apalagi semester 7 udah nggak pernah ke kampus kan? Nah, makanya ini yang penting. Nah, kayak misalkan, oh, Aisyah lupa lagi nih, gimana sih ngolah data di SPSS, terus uji instrumennya gimana. Ada Fitri, Fit, ini gimana caranya? Kita harus saling membantu, gitu. Itu pentingnya jangan mengerjakan sendiri. Jadi ada temannya. Hidup itu harus solusi, solusi, dan solusi, bukan hambatan. Kayak Aisyah tuh, aduh ini gimana mencetnya apalagi. Ada yang namanya YouTube. Mm-mm. Ah, YouTube, tanya YouTube. Ya. Kadang saya juga kalau lagi menyusun, ini di Word tuh apa ketika update halaman ya yang otomatis, nah jadi berantakan semua. Aduh gimana ini? Ya tanya ke YouTube. Atau pengen satu halaman aja tapi bentuknya nggak potret, pengen landscape. Orang teh lupa mencet nu mana gitu kan. Ada yang namanya YouTube gitu. Kalau hidup kita solusi dan solusi, maka kita ketemu sama solusi. Itu ya, mindsetnya dirubah dulu. Yang lainnya gimana? Masalahnya apa? Kecuali masalah putus cinta mah nggak bisa saya ya. Farha, Iya, gimana? izin Ibu sebelumnya kalau misalkan kesulitannya itu dalam mencari referensi yang sesuai gitu atau keterbatasan responden atau data yang dibutuhkan untuk penelitian itu gimana ya, Bu? Satu referensi, kedua apa? Respondennya. Referensi ya, tenang ada AI. Tuh, kalian itu sudah hidup di dunia yang mudah, tapi bijak dalam menggunakan AI. Scopus, Anda udah bisa pakai Scopus, di dalam Scopus itu ada AI. Nih ya, bisa nggak percaya sama saya dibukain. Ya, tadi aku buka Scopus di mana? Nih, ya. Nih, baca Scopus Scopus AI. Ada kan? Ya, ini tuh ada namanya Scopus AI. Panis betul.
Nah, ini yang kemarin saya juga banyak mencari. Nah, jadi di Scopus aja udah ada Scopus AI. Nah, jadi teman-teman sekarang hidupnya sudah pakai AI. Tapi pakai AI juga ada caranya. Saya tidak melarang Anda menyusun menggunakan AI. AI itu tools. AI itu alat. Sama seperti kita mau memasak. Kita nggak mungkin nggak goreng pakai telapak tangan. Ngerebus pakai telapak tangan kan nggak bisa. Mau pakai apa? Kamu penggorengan? Penggorengan juga ada levelnya. AI juga ada levelnya. Yang biasa aja apa yang pro. Ya, penggorengan juga ada levelnya. Penggorengan biasa, nanti teh luntur, bahaya ya, masuk ke dalam tubuh, mau teflon, teflonnya mau lapis apa? Sampai begitu. Itulah AI. Ya, yang memformulasi siapa? Kita sebagai chefnya. Bawang putih mau berapa, bawang merah mau berapa, cabai mau berapa. Resepnya itu yang harus kita pegang. Apa formulasi resepnya? Nah, sehingga AI itu cuma tools, cuma alat. Tapi saya tidak melarang kalian menggunakan itu. Atau udah capek, orang udah sampai ke Jepang, kita masih di Johan. Ya, atau anak-anak saya kapan tercerdaskan? Udah ada AI bikin hidup susah sendiri, atau jangan susah sendiri. Ya, saya juga ngebimbing kalau udah pusing, coba tadi ditanyakan AI, promnya gini 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 seburu. Tuh. Udah pusing saya juga gitu ya. 12, 13 apa 15 ngebimbing. Di otak saya pun tidak kuat ya. Jadi penggunaan AI itu boleh bijak. Anda sebagai chefnya, jadi Anda bertanggung jawab. Anda tahu dong beli bawang di mana? Wujud bawangnya ada? Ya ada kan di pasar. Anda tahu dong ini ikan. Dari mana hadirnya ikan itu? Kan ada yang beli. Anda tahu. Sama ketika AI sudah menyajikannya dalam setengah matang ya Anda cari tahu dulu. Ini doinya mana nih? Cari di doinya. Oh ini asli jurnalnya nih kayak gini nih bentukan. Kadang itu AI juga nggak selalu pintar kok, lebih pintar Anda. AI itu kadang ngaco, kadang on juga dia kalau udah capek ditanya tadi nu dijawab. Bikin emosi juga gitu kan. Nah, jadi Anda cross check, you have to check. Double check, cross check. Boleh gitu ya. Oh ini katanya jurnal ini nih, doinya bener nggak? Anda cari doinya, Anda download. Oh bener, ini ada. Terus pasti tugas dari saya banyak. Setiap minggu Anda akan mendapatkan tugas. Meresum jurnal. Tadi Fitri bilang, Bu gimana sih menentukan judul, terus mulai dari mana gitu ya. Terus tadi Farha juga bilang, ini cari referensinya gimana ya Bu ya gitu. Kalau udah dapat jurnalnya di download, teman-teman biasa cari jurnal di mana? Saya tanya dulu. Nggak mungkin di mall ya. Nah, di mana cari jurnal? Kok di Di mana? Google Scholar Ibu, terus di yang bagian-bagian apa namanya Bu, Google Scholar yang kayak Scopus kayak gitu juga gitu. Di Google Scholar. Terus di apa lagi? Nyarinya. Kalau saya baru semester kemarin itu Bu nyoba Publish or Perish, Bu. Yes, wajib punya publish or perish. Siapa di sini yang udah punya POP, publish or perish? Saya, Ibu. Coba raise hand. Selain dia, siapa lagi? Melda punya, Fitri Permata punya, ada lagi? Nah, ini juga ada toolsnya. Silakan yang belum punya POP atau Publish or Perish, diinstal laptopnya Publish or Perish. Ya, itu cara cari referensi tercepat, termudah, dan insya Allah akurat. Karena langsung ke publishernya. Ya, nanti dibantu ya Fitri Permata sama siapa lagi tadi. Itu teman-temannya dipastikan
minggu ini sudah punya publish or perish sendiri. Saya nggak akan ngabsen nanti. Siapa yang punya belum? Itu mana kayak anak SD ya. Silakan, itu mah kebutuhan Anda. Anda mau rujit, liur, sorangan, mangga. Gitu ya. Terserah. Saya mau udah kasih tahu jalannya. Nih jalannya ke sini. Mangga dilakukan, dilaksanakan. Anda nggak ngelaksanain, ya terserah Anda mau liur sendiri mah ya. Silakan publish or perish. Kayak tadi ya, Scopus, ada Scopus AI juga. Anda juga bisa memfilter dari Scopus. Silakan. Elsevier juga ada, Science Direct juga ada, ResearchGate juga ada. Anda bisa mencari sumber-sumber jurnal sesuai dengan topik atau variabel yang Anda butuhkan. Bisa yang dari tadi saya sudah sebutkan cukup banyak. Ya, kalau publish or perish itu cukup memudahkan kita dalam memfilter, filter tahun, filter variabel, filter sumbernya mau dari mana nih, mau dari Scopus saja kah, mau dari Google Scholar saja kah, atau gimana Anda bisa memfilter dari sana. Ya, Bu, caranya gimana? Saya nggak ada waktu buat kasih tahu cara ABCD. Ada yang namanya YouTube, ya. Kalau nggak tanya tadi sama teman-temannya yang sudah bisa, ya. Jadi Gen Z teknologinya tingkat tinggi, Anda cuma butuh satu. Mau ngerjain. Mau ngerjain, rajin, pasti Anda terdepan. Dan terpercaya. Tuh ya. Oke, apalagi sih kendalanya? Yang ditakutin apalagi? Itu udah solusinya udah saya kasih tuh semua tuh. Apa yang terbayang dalam benak Anda yang menakutkan? Gimana? Enggak terbayang-bayang. Ada yang menyeramkan enggak? Saya akan sharing ya. Ini mau mulai dari mana? Tadi ada yang nanya ya. Ini mulainya dari mana ya? Yang jelas bukan dari rumah saya ya. Oke, saya coba membuat mudah Anda. Saya coba susun roadmap penyusunan penelitian di HRM. Ini agak berbeda dengan keilmuan lainnya ya. Mungkin kalau marketing, respondennya juga lebih mudah, ada yang namanya pelanggan. Ya kadang juga orang marketing suka bingung nemuin pelanggannya di mana. Di followers sosmed, di followers mana gitu ya. Sama human resource management juga di MSDM seperti itu. Ya, ada karakteristik responden. Kenapa saya bilang 2 minggu itu bisa selesai? Kalau Anda patuh, nurut, dan dikerjain secara komit ya. Saya bikin ini menjadi 3 step. Step yang pertama yang sedang akan kita lalui, ini ada yang namanya step scanning, di mana kita menemukan topik, variabel, karakteristik respondennya, nanti kira-kira mau kemana, lalu kita menemukan resource gap-nya. Oke, selanjutnya di step kedua ada formulation atau proses nih. Ya, kita akan menyusun bab 1, bab 2, bab 3. Nah, saya akan membantu Anda sampai dengan project draft proposal, bab 1, 2, dan 3. Ya, kalau Anda nanti sudah sempro, bisa dilakukan pengumpulan data atau penarikan data. Setelah itu, step ketiga, result-resultnya sudah bisa Anda olah, ya, mengumpulkan data, melakukan analisis, membahas hasil, serta menyusun kesimpulan dan saran. Selesai udah. Dengan 3 step itu tadi. Pertama tentang research scanning, menentukan arah dan fokus penelitian HRM. Langkah yang pertama, variabel itu cukup banyak di HRM. Ketika kalian bingung mau cari trendingnya di mana, ya salah satunya paling trend dan paling up to date pasti di Scopus ya. Silakan Anda cari, atau boleh tanya ke AI lagi ngetrend apa, silakan Anda
cari nanti dan Anda analisis ya variabel yang sedang tren di HRM. Saya kasih tahu sama teman-teman, ini adalah strategi gimana caranya agar pembimbing kalian tuh mau terima judul kalian. Jangan menggunakan judul yang kebanyakan sudah dipakai atau sudah cukup lama sehingga banyak diteliti. Jadi cari tren variabel yang lagi ngetrennya. Ya. Setelah itu kumpulkan jurnalnya, ya. Nanti ada template dari saya untuk merangkum penelitian atau jurnal yang terdahulu, sehingga Anda bisa mengidentifikasi research gap-nya. Lalu Anda sudah bisa menentukan variabel apa yang mau diteliti. Nah, ini trik dari saya, cari jurnalnya yang cukup lengkap, sehingga Anda bisa langsung menyusun operasionalisasi variabel. Jadi ada variabel, dimensi, indikator, itu bisa Anda jadikan sumber nanti ketika mau menyusun kuesioner. Nah, cepat kan? Setelah itu tentukan responden. Nah, responden di HRM ini memiliki karakteristik teman-teman yang disesuaikan dengan variabel yang kita teliti. Ya, sehingga outputnya topik dan rancangan awal penelitian. Nah, dari scanning tren penelitian HRM, membaca perkembangan variabel dan peluang penelitian. Ya, di antaranya nih beberapa variabel yang cukup famous ya, tapi teman-teman bisa nyari lagi, ada nggak nih yang lagi ngetren ya. Hal yang dianalisis itu variabel yang banyak diteliti, variabel yang sedang berkembang, hubungan antar variabel, konteks yang belum banyak dikaji, lalu masalah SDM dan potensi kontribusi. Kontribusi itu seperti ini. Anda tuh akan ditanya, apa sih tujuan kamu meneliti ini? Memberikan kontribusi untuk apa ya? Jadi temukan ruang penelitian yang relevan. Mengumpulkan, merangkum ya jurnal dan ubah literaturnya menjadi matriks penelitian terdahulu. Ya, ada dari jurnal internasional bereputasi, nasional ya, artikel conference atau juga laporan institusi resmi yang dipublikasikan ya. Nah, nanti saya siapkan template-nya, ada penulis dan tahun, topik dan tujuan, variabel, objek dan responden, metode dan analisis, temuannya ini apa ya atau hasilnya, lalu keterbatasan penelitiannya itu apa. Ya. Nah, ini output matrix penelitian terdahulu ini anggap ini adalah dapur kalian. Jadi template-template yang saya berikan buat teman-teman itu buat dapurnya teman-teman. Bukan plek ketiplek langsung si template saya dimasukkan ke bab 1, 2, 3. Jangan. Ya. Jadi Anda tuh kan ya sama kayak tadi ya, memasak itu kalau Anda ke restoran kan Anda nggak harus melihat dapur kotornya. Dapur ribetnya tuh Anda nggak tahu. Anda taunya, oh iya nih gurame terbang misalkan gitu ya. Ya cantik ya, bagus, bla bla bla. Padahal di dapurnya kan setengah mati. Ya harus diseset, harus di A, B, C, D, ngegorengnya, berantakannya, itu tidak perlu tahu. Ya, tapi template-template ini menjadi dapur Anda untuk Anda bisa menyusun. Lalu mengidentifikasi research gap-nya. Ya, ada theoretical gap, empirical gap, contextual, methodological-nya, lalu ada practical gap-nya. Jadi Anda akan kumpulkan jurnal, ringkas temuannya, lalu bandingkan hasilnya, temukan gap-nya, lalu tentukan fokusnya, variabel apa. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, Anda membuat operasionalisasi variabel, mengubah konsep abstrak menjadi sesuatu yang dapat diukur. Ya, tadi kita sudah menemukan variabelnya, ada definisi konseptualnya, definisi operasionalnya, dimensinya juga ada, indikator ada, item pertanyaan, skala pengukuran, lalu ada sumber teorinya. Nah, jadi Anda juga tolong dibalance antara jurnal dengan buku. Ya.
Nah, untuk step awal saya kasih itu dulu sama teman-teman biar enggak pusing. Karena PR di step awal juga sudah cukup akan menguras energi teman-teman. Boleh dicatat dulu untuk tugasnya, ada 4 tugas yang harus kamu selesaikan di minggu ini. Minggu ini. Ini Jumat ya. Minggu, ya Senin lah ya. 1, resume jurnal dan gapnya, nanti ada template-nya dari saya. Yang kedua, membaca menelaah skripsi cutting yang udah jadi. Cuttingnya yang baik dan benar. Ya. Ketiga, mempelajari sistematika penyusunan skripsi atau Anda udah pegang pedoman belum ya? Pedoman penyusunan. Nah, nanti itu lihat dari situ. Lalu Anda buat outline-nya. Outline penyusunan proposal. Ya, dari mulai cover, ya kata pengantar, ada bla bla bla. Itu Anda bikin. Misalkan bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang 1.2 apa itu Anda buat outline-nya di Word sesuai dengan sistematika penulisan tugas akhir ya yang ada di buku pedoman. Keempat, menyusun operasional variabel. Nah, operasional variabel ini hampir mirip seperti questionnaire ya. Nah, tapi ini bukan buat questionnaire, ini hanya untuk dapur Anda. Nanti ada dimensi, ini sama template-nya dari saya. Ada dimensi, definisinya apa, ya. Ada variabel, definisinya apa, dimensi variabel, definisinya apa, ada indikator, dan ada pernyataan. Tuh, Anda udah ngeberesin bab 1, 2, secuil bab 3. Ya. Itu 4 tugas yang harus diselesaikan minggu ini. Ya, maksimal hari Senin lah ya. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bu, punten izin bertanya, untuk pengumpulannya Seninnya di pukul berapa, Ibu? Terima kasih, Ibu. Oke, nanti saya coba aktifasi si Elvira dulu lah ya. Nanti saya infoin lagi ya. Intinya Anda hari Minggu, hari Senin maksimal jam 12 siang Anda udah siap untuk pengumpulan aja ya. Bisa, satu. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk yang resume jurnal itu jurnalnya berapa, Bu? Dan patokannya itu harus tinta berapa? Oke. Jadi kalau biasanya deskripsi itu minimal tuh 10. 10 itu ya paling nggak 50-50 ya, 5 internasional, 5 nasional. Nah, better sih kalau kalian bisa dapetin yang dari Scopus atau mungkin Google Scholar juga cintanya better yang 3 ke atas lah ya. Di 3 tahun terakhir. Gitu.
Misalnya lagi nyari contoh operasional variabel. Wait, OPV. Hmm. Ibu izin bertanya, Hmm. perihal soal tugas yang membaca penyusunan skripsi cutting itu kita harus setor judulnya juga apa tidak, Bu? Boleh ya buat barang bukti. Baik Bu, kalau begitu kan hari ini perpustakaan tutup ya Bu, karena WFH dan pengumpulan hari Senin jam 12. Oh, Iya kalian Bu, nggak itu ya? Perpustakaannya nggak ada yang online. berarti tidak apa-apa Bu kalau misalnya online. Bisa diakses nggak yang online-nya? Kayak repository. Coba nanti dicek ya. Nah, boleh. Baik Bu, terima Mm-mm. kasih. Oke. Ya, jadi saya kasih tips and trick ya. Teman-teman menyusun skripsi penelitian itu sama seperti mau masak. Ya, ketika mau masak nih, aku mau bikin apa? Mau bikin omelet. Kamu terinspirasi karena mungkin kamu sudah pernah melihat si omelet, membedah si omelet. Sekarang kamu mau bikin omelet, nggak tahu rasanya aslinya omelet gimana, itu gimana mau bikin. Sama seperti skripsi. Lihat yang sudah jadi. Bagaimana penyusunan kata-katanya, lalu bagaimana nih dalam pengutipan. Ya, hati-hati ya dalam pengutipan dan juga memasukkan sumber ke dalam bab 2, bab 1 dan lain sebagainya. Tolong gunakan Mendeley. Udah punya Mendeley belum? Zotero paling enggak. Yang belum punya, segera punya. Jangan nyusahin diri sendiri. Karena dengan itu jauh lebih mudah. Tidak manual bikin daftar pustakanya. Jadi tolong disiapin POP, Publish or Perish, Zotero, atau Mendeley. Itu toolsnya. Silakan. Anda harus ada di laptop Anda. Ya, Anda harus profesional. Kalau Anda nggak profesional, Anda capek sendiri kerjanya. Seperti tadi, orang lain udah sampai Jepang itu masih di Johan, nggak beres-beres. Ada toolsnya, pakai toolsnya. Ya, biar cepet, satset, gecep gitu ya. Jangan ini nggak punya, itu nggak punya. Gimana mau nyelesain? Ya, tuh. Jadi, eh, coba ya nanti bisa diakses online atau enggak. Nah, pelajari nih, mau masak omelet. Omeletnya aja kagak tahu rasanya bagaimana, teksturnya bagaimana, apa garing, apa gosong, apa bagaimana. Skripsi sama, lihat dulu nih skripsi cutting gimana, yang pakai regresi gimana, yang pakai PLS gimana, yang pakai CB gimana, analisis faktor-faktor menggunakan apa. Nah, itu kan ada pelajarin. Oh begini, oh regresi gini. Ya, ingat nih, kadang kelemahannya di Madlib.
Saya tuh kadang pas ngisi Medlit minta bantuan ke Bu Agustiva yang memang ahlinya Medlit ya, karena beliau orang statistik. Jadi model gambar penelitian itu macam-macam. Kalau kalian mau pakai regresi yang hanya mengukur berapa besaran dari pengaruh, oke bisa pakai. Tapi ketika kalian ada bagaimana pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung. Nah, berarti ada yang bikin nggak langsung nih. Ada yang namanya variable intervening. Biasanya PPLS untuk mengukurnya. Karena ada pengukuran FET-nya. Antar pengaruh, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung. Nah, itu model penelitiannya, gambarnya juga macam-macam di paradigma. Tapi nanti ya kita bahasnya. Karena kalian kan judulnya aja belum ketemu ya. Mesti meraba-raba judulnya. Tuh. Jadi kalian tenang saja. Sudah saya siapkan beberapa template-templatenya. Nah, nanti template yang pertama ada tentang resume jurnal. Tapi ini mau saya perbaharui dulu. Di resume jurnal ini. Nah, ini waktu itu saya minta per 3 ya, tapi nanti saya akan edit dulu, kan saya lebihin. Nah ya, jadi pastikan ada link doi-nya. Saya nggak ada link doi yang tidak bisa saya akses. Dan pastikan itu bisa di-download. Ya, nah ini udah saya siapkan ya untuk template resume-nya. Nanti in the next step, kalau itu sudah beres, sudah selesai, saya juga sudah siapkan template selanjutnya ya buat teman-teman untuk nih ini template nanti untuk OPV ya, nanti juga saya akan siapkan. Jadi di OPV itu ini nggak lengkap ini, dia definisinya nggak ada, udah saya delete itu udah. Nah, lihat yang punya saya aja lah. Nah, jadi di OPV itu ya, agar memudahkan kalian menyusun kuesioner, nah jadi ini definisinya dicantumkan dulu. Nih, definisinya tuh apa? Ya. Nanti di tiap dimensi definisinya juga kalian cantumkan. Ya, contoh ini intellectual stimulation ya. Apa sih definisinya? Indikatornya apa saja? Dia akan memudahkan. Nah, ketika kalian membuat kuesioner, nah di sini kalian tuh tahu membuat kuesioner, guidance-nya tuh dari sini dan definisi di variabel. Jadi diminta mau mengukur apa? Nah, ini menggunakan ini ya, itu memudahkan. Tapi ini sekali lagi bukan untuk kuesionernya, langsung untuk dapur ya, untuk memudahkan Anda. Karena kadang ketika kita gini, bikin dong pernyataan tentang ini, aduh, ini apa sih, mau ngarahnya kemana? Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Nah, karena kita nggak megang nih definisi dari teorinya itu apa, mintanya apa. Kayak tadi ya, intellectual stimulation. Intellectual stimulation, kebayang nggak kamu kayak gimana? Tapi kalau kamu tahu definisinya, nah dari definisi itu kamu breakdown. Oh, intellectual stimulation itu adalah bagaimana saya mampu merangsang intelektualitas karyawan saya, karena saya sebagai pemimpin, atau diri saya sendiri. Nah, itu mudah jadinya ketika kita memahami definisinya itu apa sih. Oh, jadi saya sudah siapkan template-templatenya. Ya, nanti untuk next yang berikutnya juga udah saya siapkan juga template-nya untuk menuju ke UAS juga jauh lebih mudah ya. Ini udah saya siapin rencana konsep penelitiannya. Ini hal-hal yang perlu kalian breakdown. Tuh. Nanti kalau ini udah beres, ya,
Ini kalian tinggal nyusun di bab 1, 2, 3. Udah selesai gitu doang. Gampang kan? Gampang gitu doang. Udah di breakdown, udah dibikinin template ya. Udah. Terus ini juga bisa ada beberapa draft konsep, tapi itu yang lebih mudah lah. Itu 3 template yang lebih mudah. 3, 4. Ya 4 sampai 5 template. Udah. Poin-poinnya Anda udah tahu, Anda tinggal ngembangin. Nah, ngembangin ya Bu, bagaimana? Nah, suruh si AI. Udah selesai. Loh, 2 minggu kan beneran aku. Tuh, udah selesai. Satu kali lagi pertemuan, di minggu berikutnya Anda sudah jadi draftnya. Udah beres. Paling saya nanti mengulas sedikit tentang teori HR-nya yang diperdalam. Gitu. Nah, sebagai catatan yang teman-teman harus catat, ini benar-benar yang harus diperhatikan dan krusial, kita di penentuan responden. Untuk di HR, karakteristik responden itu harus sesuai dengan variabel yang diteliti. Contoh misalkan, kamu meneliti tentang kompensasi atau tentang kepuasan kerja. Tapi respondennya Gen Z di Kabupaten Kerawang. Di mana Gen Z-nya bekerja di perusahaan A, B, C, D. Sudah pasti kompensasi yang diterima tidak seragam. Jadi kamu analogikan dulu, oh nggak bisa nih kayaknya. Nah pasti datanya akan kontradiktif tuh yang masuk. Di perusahaan A karena emang perusahaannya kaya, multi internasional, cabangnya banyak, dia memberikan loyal kepada karyawan-karyawannya gitu ya. Sedangkan di B hanya karyawan kontrak, pasti jawabnya juga negatif semua. Nah, itu yang teman-teman harus pahamin. Ya, biasanya variabel yang berkaitan itu adalah kompensasi. Pasti kan kalau kompensasi, kepuasan, terus variabel apa lagi ya, yang benar-benar harus seragam. Ya, misalkan di perusahaan A, ya udah, respondennya karena di perusahaan A, maka menerima kompensasi pasti sama semua kan A. Karena dia di dalam organisasi satu sama kebijakannya. Nah, maka kita dikerja di A, kamu akan mendapatkan hal yang sama karena kamu di A. Tapi kalau kamu di perusahaan B juga dinilai, terus disatukan, nah itu datanya akan jadi amburadul nanti. Itu ya. Nah, tentang kompensasi, tentang kepuasan, pastikan itu di dalam satu lingkungan atau satu organisasi. Sama contoh halnya, kayak kamu sama teman kos kamu lah, gitu kan. Kalau kita analogikan, apakah kamu puas dengan pelayanan ibu kamu? Gitu. Pasti kan nggak puas, temenmu nggak tahu ibu mau gimana, aku nggak tahu ibu mau gimana, gitu. Sedangkan aku sendiri tertekan sama ibu aku karena tiap sekian 10 menit ibu aku video call, khawatir mulu bawaannya, overthinking. Sedangkan teman kamu enggak, emak gue mah kalau selama tahu gue jadwal kagak kan dia ganggu-ganggu lagi belajar. Hasilnya apa? Kamu tidak puas, temanmu puas punya orang tua yang sebegitu perhatian. Nah, itu udah beda analoginya seperti itu kira-kira. Sama seperti misalkan kalian mau menilai nih apakah karyawan ini menerapkan budaya organisasi di perusahaan secara loyal, baik, dan diimplementasikan di pekerjaan. Nggak bisa kita pukul rata homogen lagi. Harus spesifik respondennya, berada di naungan organisasi yang sama. Dan juga budaya organisasi nggak mungkin sama karyawan yang baru masuk kita minta penilaiannya. Kan dia ngangong-ngangong. Sehingga karakteristik respondennya minimal harus 2 tahun bekerja. Dan statusnya, ingat loh, status tuh banyak. Ada karyawan tetap, karyawan kontrak, outsourcing. Nah, itu udah jadi pembeda. Apakah karyawan kontrak yang nggak dapat tunjangan
penyelesaian kerja itu ya, terus dapat tunjangan. Kalau udah kontrak beres ya udah putus selesai, nggak akan dapat tunjangan reward apapun. Apakah dia akan melakukan budaya organisasi diterapkan di tempat kerjanya? Ya enggak, yang penting mah aku mah digaji. Masalahnya penilaian kinerja aku bagus apa enggak kalau udah putus kontrak kan udah. Nah, itu kondisinya teman-teman juga harus paham. Jadi, responden yang kita pilih harus kita sesuaikan dengan variabel yang akan kita teliti. Apa nih variabelnya? Kita analogikan dulu. Kira-kira gitu. Bu, kalau misalkan mau ke Gen Z gimana? Ya carilah tentang general. Contoh, work-life balance gitu kan. Tidak mengikat sekali dengan kebijakan-kebijakan perusahaan. Tapi kalau masalah gaji, tunjangan, itu kan udah ada pakemnya tuh. Sudah ada pakem-pakemnya dan agak sulit. Gitu. Itu yang harus teman-teman pahamin ya. Dan pastikan ketika bimbingan, karena kemungkinan MSDM terlalu banyak, Anda akan nanti dibimbing sama dosen marketing, sama dosen medlit, sama dosen apa. Nah, Anda harus lebih detail. Bertanya, nih kira-kira kalau variabel saya ini, saya meneliti lokusnya ini dengan responden karakteristik seperti ini, oke tidak? Akan jadi masalah atau tidak? Gitu. Itu yang harus dipahamin sama teman-teman. Nah, contoh lagi nih, variabel kinerja. Ketika menilai kinerjanya ASN, sehingga di operasional variabelnya dan di paradigmanya, gunakanlah aturan penilaian kinerja untuk ASN. Bukan pakai teori ngukurnya. Nah, karena mereka dituntut kinerjanya sesuai dengan aturan yang ada di kementerian. Tuh ya. Sama budaya organisasi juga jangan diambil datanya dengan menggunakan operasional variabel budaya organisasi based on teori. Tapi gunakan budaya organisasi yang memang diberlakukan di organisasi tersebut. Contoh nih FEB dengan nilai G2-nya. Pasti yang paham G2-nya. G2-nya yang dinilai. Itu. Ya, bukan yang based on teorinya. Karena responden Anda harus menggambarkan apa yang terjadi, yang itu datanya mau Anda ambil. Itu ya, tentang karakteristik responden dan variabel yang diambil. Terus juga jangan ambil variabel-variabel yang agak tricky lah. Yang biasanya perusahaan itu nggak mau ngasih data. Ada tuh yang waktu itu tentang apa ya, anak saya tuh sampai bingung nyari datanya tuh. Turnover intention atau apa gitu. Itu agak susah tuh. Karena nggak semua perusahaan itu kan bisa terbuka. Gitu. Jadi silakan dipahami variabelnya. Jangan hanya karena ada yang ngetren bagus, pahami dulu sama kalian. Ya, ini tentang apa? Tadi di PPT saya ada yang namanya Green Human Resource. Itu juga masih jarang banget yang meneliti. Padahal itu bisa general, bisa homogen. Gitu. Itu kan lebih menilai kepada sikap perilaku kita sebagai green human. Kita dipelajari ya definisinya apa sih? Oh kira-kira kalau saya lokusnya ke sini oke nggak? Itu yang hal-hal penting yang harus teman-teman perhatikan dan pertimbangkan ketika memilih variabel ya dan juga lokus. Harus yang relevan. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Aduh, air aku udah habis ini. Ibu izin bertanya Hmm. terkait baca skripsi cutting, itu ada patokannya nggak, Bu? Perlu berapa? Misalkan kayak 2 atau 2 saja sudah cukup atau lebih banyak lebih baik gitu, Bu? Sebenarnya sih tergantung kebutuhan kalian. Ya minimal 3-4 lah, biar kalian tuh punya pandangan. Jadi sebenarnya ya sama seperti tadi ya, ketika mau
Aku mau masak omelet tapi aku aja nggak tahu omelet itu rasanya gimana. Apa lembek, apa keras, apa crunchy. Nah, kan kita seperti itu. Ini yang membuat kita punya style working. Jadi nanti kalau teman-teman kerja, masuk ke sebuah perusahaan, coba dong Aisyah dibikinkan ini ya, proposal penawaran untuk tender gini-gini. Kayak mana bentuk proposal? Aku taunya proposal kegiatan, tapi ini proposal tender. Isinya apa, kayak mana? Nah, kita ini dengan tugas akhir dituntut untuk berpikir kritis, terstruktur, dan komprehensif secara menyeluruh. Itu sebenarnya membentuk pola pikir dan kebiasaan kita. Oh ya, kalau gitu, oke, aku cari sumbernya dulu. Kan sumbernya dulu cari. Ya, ada nggak contoh proposal yang buat tender ini yang kayak gini di perusahaan ini gimana sih? Pakai layoutnya gimana? Poinnya apa saja? Karena setiap organisasi memiliki prosedur yang berbeda-beda. Ya, kita nggak usah ngomongin perusahaan atau organisasi, rumah aja. Di rumah saya, untuk membersihkan kamar mandi, ada 3 tipe sikat. Kamu punya berapa tipe sikat di kamar mandimu? Bisa saya 1. Ini buat celah-celah, ini khusus toilet, ini buat pinggir-pinggir, nah, makanya bentuknya pipih memanjang. Nah, kadang saya pakai sikat gigi yang bekas untuk toilet yang pinggir-pinggir. Gitu. Nah, makanya kita dituntut berpikir terstruktur. Analoginya yang mau bikin omelet, masa tiba-tiba langsung beli telur. Telurnya diapain? Aku juga bingung diapain. Maka dicari omelet tuh rasanya gimana sih? Oh, kayak gini omelet. Diresapi, dinikmati. Oh, kayak gini teksturnya di luar, di dalam, ada detail. Ya, ketika Anda baca skripsi nanti juga detail. Ini kenapa? Pakai metodenya gini. Bagaimana membuat rumusan masalahnya, kerangka berpikirnya gimana, paradigmanya gimana. Oh, kalau mau nyusun medlit itu apa dulu ya? Kata-katanya apa? Sumbernya dari mana aja selain daripada Sugiono. Banyak sumber yang lain. Oh, ini cara mengetik kutipan nih. Kalau lebih dari 3 atau 5 baris, menjorok nggak? Menjoroknya gimana? Nah, itu kan kalian pelajari. Anda lihat, Anda teliti. Nanti habis itu mau bikin omeletnya. Pasti yang Anda cari apa? Resepnya kan? Resep bikin omelet gimana? Aku taunya telur aja. Tapi kemarin omelet yang aku makan, kok ada itu ya, ada kejunya melt di dalam. Ditarik dia mulur. Terus ada isi sayurannya. Nah, gimana cara masukin ke dalamnya? Berarti Anda akan mencari resep. Nah, Anda sekarang sedang saya kasih tugas mencari dan menyusun resepnya kembali sesuai dengan style Anda. Karena chefnya adalah Anda. Gitu. Ya. Nah, nanti baru pakai alat bantunya. Oke nih resep udah ada, bahan-bahannya udah ada. Anda cari kan? Lu gimana Bu cari bahan-bahannya? Beli telurnya di mana? Omega 3 apa nggak usah? Di pasar, di warung, di supermarket, Superindo, mana? Mau beli di mana? Ada di Scopus, ada di Google Scholar, ada di Publish or Paris. Silakan dicari itu bahannya sama kamu. Kamu formulasikan sesuai dengan template resep yang udah saya kasih. Kan begitu. Nah, itulah berpikir terstruktur. Nah, jadi ketika kita mendapat masalah, yang pertama kali dilakukan kalau di keilmuan strategic manajemen adalah scanning environment. Di scanning dulu. Setelah itu gak mungkin kamu selesaikan hari itu. Gak semuanya itu gak mungkin. Kamu bukan Tuhan. Malaikat aja gak sanggup. Which one priority? Bikin step-stepnya. Kayak saya tadi, step-stepnya apa dulu. Gitu. Itu yang disusun. Step ini dulu, step ini dulu. Kan kalau nggak tahu caranya bikin omeletnya, diputar YouTube. Bagaimana cara bikin omelet? Anda mencari informasi.
Dosen pembimbing itu hanya membimbing. Jadi Anda jangan ngarep didikte ya sayangnya. Udah tua, udah gede. Cari informasi. Bu ini udah publisher Parisnya diinstal, terus aku gimana lagi? Nggak ada yang akan mengguidance setengah mati. Kok carilah sendiri. Ada yang namanya YouTube. Bu ini gimana cara bikin halaman otomatis? Kata ibu suruh bikin outline-nya. Ada yang namanya YouTube. Bagaimana tuh headingnya? Heading berapa? Pencet yang mana? Ada namanya YouTube sayang. Pakai dulu. Kalau kamu kerja nanya mulu sama bosmu, maka bosnya akan bilang, nggak usah saya gaji kamu, saya gaji diri saya sendiri aja. Saya punya karyawan kan biar selesai kerjaan saya, bukan nambah kerjaan saya. Kamu nanya sama saya, terus-terusan kamu bertanya, kamu minta solusi sama saya, ngapain saya mau bekerjakan kamu? Ngabisin duit saya nggak gaji kamu, kan itu. Nah, itulah relevansi dalam kehidupannya. Nah, jadi sebelum kita bertanya, kita siapkan dulu argumentasinya. Sama kayak nanti ketika kamu menghadapi pembimbing kamu. Makanya saya bilang, kata kuncinya adalah cari variabel kekinian. Siapkan dulu jurnalnya. Jadi ketika datang ke dosen, pembimbing itu bukan, Pak saya gimana? Siapa yang mau mikirin kamu? Nggak ada sayang. Nggak ada. Otakku udah penuh, capek. Jadi kamu siapin, jurnalnya di print, hasil resumnya dibawa, hasil gap penelitiannya dibawa. Bapak Ibu saya izin, mau diskusi. Ini variabel yang saya ambil nanti untuk judul. Udah bawa bahannya. Tapi kalau kamu, Pak, Bu, itu saya mau ambil variabel ini. Apa alasan kamu ambil ini? Lagi ngetren. Jangan, itu jelek. Nah, kamu gimana? Gimana cara kamu berkomunikasi untuk bisa mengarahkan pembimbing kamu bahwa kamu itu mau jadi ahli itu? Bawa bahan-bahannya. Paling kalau ada revisi satu variabel, oh ya baik Bu, saya coba cari dulu datanya, nanti saya resume, saya ini. Lakukan itu. Jangan cuma ganti ini ya, ganti ini. Nggak bisa, nggak profesional namanya. Jadilah itu pembimbingnya emosi, jadi bosnya emosi. Sama ketika kalian kerja, ada bos kamu, lalu kamu merasa, oh kayaknya ide aku tuh udah paling oke deh untuk menyelesaikan problem ini. How you can deserve the solution? Gimana kamu men-serving solution, mendeserve itu ke bos kamu? Kan nggak mungkin. Bang, kataku mah gini, ini menurut wangsit saya. Nggak bisa sayang. Kok datanya disiapkan, apa yang menjadi bahan diskusi. Kenapa saya pertimbangkan ini? Nah, ini Pak, ini ada penelitiannya. Nah, sehingga nanti begini-begini. Jadi enak. Bos juga nggak merasa disetir, nggak merasa kamu suruh. Dan kamu tidak menggurui. Kamu punya bahan untuk diskusi. Itu. Itulah orang intelektual. Based on data, katanya gitu ya. That is the based on data, not surface lips. Gitu. Nggak apa-apa lah keracunan MBG kan anak orang ini kan. Kan yang keracunan cuma satu wilayah aja. Apa. Nah, gimana datanya? Ya silakan, Anda nggak bisa debating, kumpulin datanya, dianalisis, diolah sama Anda. Ini loh impact-nya, ini loh yang menjadi masalahnya dan lain sebagainya. Gitu kira-kira ya. Nah, kadang juga skripsi ada yang baik dan benar, ada yang sebaik-baiknya ya segitu aja baiknya. Jadi silakan dicari juga skripsinya jangan yang terlalu tua ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Karena akan banyak Anda sih yang kerja. Saya mah cuma nyuruh-nyuruh aja. Ibu izin bertanya lagi. Ya, Ibu boleh nggak kalau misalnya skripsinya itu dari luar Unsika, Bu? Soalnya pas tadi saya coba buka perpustakaan online Unsika, itu ternyata untuk repositorinya itu terbatas, Ibu, aksesnya. terbatas. Kamu pakai email Unsika nggak? Coba Pakai. cek dulu. Kok kenapa terbatas ya? Coba nanti ke apa?
ke perpusnya ya dikomplain aja. Kalau ada help desk di website itu, kamu komplain aja. Karena seharusnya kalau punya login Unsikanya, itu kamu bisa buka semua. Atau kamu minta link repositori yang bisa diakses semua. Gitu. Jangan ngelihat apa ya sebenarnya nggak salah juga sih ngelihat skripsi dari univ lain. Cuman karena kita penyusunan sistematika tiap kampus itu beda. Gitu. Makanya ada juga yang plagiarism gitu ya. Dia pakai dari univ mana terus dipakai buat skripsi dia itu ada tuh kadang gitu. Kita punya keciri khasannya masing-masing tiap univ itu. Gitu. Boleh sih ngelihat dari univ lain ya hanya untuk sebagai pandangan aja. Tapi kalau untuk penyusunan secara sistematika, nah kita lihatnya yang dari aslinya di kita gimana. Gitu. Coba di itu aja, dikomplain aja di helpdesk-nya ya. Kenapa nggak bisa diakses pakai email Unsika gitu. Ya. Bisa dikerjakan dulu tugas-tugas yang bisa diselesaikan ya. Nanti sama teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah terbayang? Atau makin pusing? Udah saya tuh ya, template-templatenya. Tinggal kalian isi, tinggal diisi. Nah, nanti seminggu lagi kalian tinggal menjabarkan dari hasil si template itu. Gitu. Yang paling penting adalah kalian sudah punya buku pegangan, ya. Teori-teori asli dari MSDM itu dari siapa aja, evolution teorinya seperti apa. Karena nanti di kerangka berpikir itu di middle teorinya pasti kita akan bersinggungan dengan organizational behaviors gitu ya, atau ada beberapa keilmuan lain. Nah, karena MSDM atau orang itu kan berada di segala bidang ya, gitu. Atau tentang leadershipnya atau tentang apa. Nah, jadi middle teorinya itu akan banyak terpecah-pecah gitu ya. Next week silakan kalian mempersiapkan diri ya karena saya sudah masuk tentang apa sih definisi MSDM, variabelnya apa saja, ya yang di bawah turunan MSDM itu apa aja. Tuh. Oke, untuk sesi yang pertama ini dengan 4 tugas, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, cukup jelas, silakan publish or perish-nya diaktifkan. Zotero, Mendeley, ya, karena banyak Anda yang kerja. Saya pokoknya cuma nyuruh-nyuruh doang. Saya yang guidance sama nyuruh-nyuruh doang, ya. Jadi silakan waktu yang tersisa ini teman-teman diskusi untuk install, publish or perish, Zotero atau Mendeley-nya, ya. Terus, oh teman-teman udah punya itu belum? Buku pedoman 2025? Belum ada ya nanti sama PJ sekalian ya. Ini template-nya mau saya rapiin dulu sebelum nanti saya deliver ke teman-teman. Dan pastikan jurnalnya juga berkaitan. Misalkan kalian ambil 3 atau 4 variabel. Nah, itu saling berkaitan tuh si jurnal. Misalkan em, variabel X1 sama X2-nya ada di dalam jurnal itu gitu ya. Nah, terus variabel X2-nya sama Y-nya atau X1 sama Y-nya ya pokoknya dilengkapi lah. Dilengkapi kalau misalkan ternyata Bu aku dapatnya lebih dari 10 ya silakan kalau memang udah lebih dari 10 ya karena keterkaitan antar variabel itu penting ya menjadi dasar kalian dalam meneliti. Nah, ini masih S1 soalnya kan. Belum bisa tabrak-menabrak ya. Paling tidak ada histori bahwa variabel ini dengan variabel itu sudah pernah diteliti dan relevan untuk diteliti. Begitu. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi?
Sudah cukup? Oke. Kita selesai tuh jam berapa sih? Sampai jam 10 lewat 55, Ibu. Nah, 10.55. Oh, udah lewat ya berarti. Duh, cepet banget. Ya, sudah kalau begitu karena sudah lewat, kalian diam-diam aja lagi. Oke, saya cukupkan sekian. PR-nya tadi ya udah dicatat semua. Saya tidak mungkin ngecek one on one ya, maksudnya gini, ayo coba Publish Operation udah diinstal belum? Nggak usah lah ya. Udah gede ya, itu udah kebutuhan kalian ya. Silakan diusahakan untuk dilaksanakan gitu ya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ibu, mohon maaf wabarakatuh. Ibu. Iya, kenapa? Tadi Imelda sempat keluar dari Zoom Ibu pas absen. Nah, loh. Ini 27. Nah, ini kurang satu. Siapa yang nggak ada ini? Fitri Mustika izin, Bu, sakit. Lagi masa pemulihan. Ya, ini udah. Ada surat izinnya. Ya, saya minta SKD-nya aja ya. Ya, Ibu. Ini saya tanpa alasan dulu ya, Fitri ya. Karena SKD-nya belum di tangan saya. Nanti kalau udah ada, saya edit. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.